Lampor tuh suara itu nyaring. Jadi kalau pas lagi datang lampornya itu kayak wilwo gitu. Kemudian kalau misalnya kita kekejar ya, kita kayak bener-bener dicekik gitu loh. Ya, apa kabar Rek? Selamat datang di channelku Alanco yang akan membawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran? Langsung aja. Halo Rek, dulur-dulurku kabeh. Ya Allah, ketemu lagi. Sekarang tuh masih di suasana lebaran ya kan. Kalian yang udah menghabiskan nastar, kalian yang belum keliling kemana-mana, jangan males-malesan ya mentang-mentang ada corona, kemudian kalian nggak mau silaturahmi sama saudara-saudara kalian. Kan sekarang bisa juga lewat HP gitu kan ya. Nanti screenshotnya bisa pamer jadi WA story lah, jadi Insta story lah gitu kan ya. Oke, jadi selamat berlebaran. Jangan lupa untuk sediakan camilan karena bentar lagi aku mau cerita hal seru dan juga tentang misteri ya. Oke, Rek. Lah, kalau misalnya minggu lalu kan belum nonton videoku, aku udah cerita tentang kuyang. Ya, serem nggak? Serem nggak ya? Kalau lihat timelinenya sih serem kan, bisa lihat aja videonya di sini. Ya, itu. Oke. Nah, jadi channelku ini yang mungkin baru aja datang, jadi aku tuh cerita tentang misteri-misteri gitu. Tetapi pembawaanku itu tetap harus ceria, atau mungkin kalau misalnya sekali bisa ngejokes ya ngejokes, supaya kalian nggak sepaneng. Kalau nonton channel-channel yang lain kan mungkin kayak, wow, butuh keseriusan gitu ya. Tapi ini pastikan kalian akan aman dari jump scare lah ya. Misalnya kalian juga suka dengan channelku ini, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like. Atau mungkin kalau perlu kalian bisa share ke seluruh sosial media kalian gitu. Sama aja itu mendukung aku untuk terus berkarya di YouTube ini. Oke, kalau kalian udah tahu judulnya apa, pasti kalian tahu apa sih sebenarnya yang ingin aku ceritakan tentang fenomena lampor. Oke, langsung aja. Oke, Rek. Jadi lampor itu apa sih, ya kan? Masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, itu mengenal makhluk gaib yang sering disebut dengan lampor, ya kan? Nah, lampor itu suka mendatangi suatu desa karena ada sebuah urusan yang belum selesai atau ada sebuah kesalahan yang belum ditebus. Oke? Lampor merupakan jenis makhluk halus yang selalu muncul dalam jumlah banyak dan juga bersuara gaduh. Makhluk ini muncul dan sering meneror manusia karena lampor ini wujudnya terkadang sangat menyeramkan, seperti bola api yang saling berterbangan. Juga dia bisa berupa tengkorak ya, wujudnya tengkorak yang menggunakan jubah hitam dan bahkan suaranya itu seperti iring-iringan prajurit Jawa zaman dahulu. Kita ngomongin lampor, mungkin ada versi-versi yang berbeda. Bisa jadi kalau misalnya temen-temen ya, dulur-dulurku kabeh dari Jawa Timur, lampor bukan kayak gitu. Ada memang versi yang berbeda. Kalau di Jawa Timur itu lampor berwujud setan atau pocong yang bisa membunuh manusia dalam tidur. Ya, kita selalu bisa bilang bahwa ini kan mitos ya, ini juga legenda di daerah tertentu. Bisa jadi dengan penamaan yang sama tetapi wujudnya berbeda. Jadi kayak gitu, Rek. Oke, dulur-dulurku, saatnya kita belajar mengenai sejarah lampor itu seperti apa. Oke? Nah, secara harfiah bahwa lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Jadi kepercayaan ini hanya khusus untuk Jawa Tengah ya. Mungkin di versi-versi lain akan berbeda. Nah, pada waktu kecil kebanyakan anak-anak yang tinggal di daerah Temanggung dan juga Jawa Tengah itu kerap ditakut-takuti oleh orang tuanya akan kehadiran lampor atau keranda terbang apabila masih berkeliaran di luar rumah menjelang petang atau maghrib. Nah, berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, lampor muncul bersamaan dengan penggebluk. Bukan penggebluk itu bukan apa namanya itu yang di masjid itu, bukan ya. Nah, penggebluk itu artinya adalah ada sebuah wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Sapar. Bulan Sapar itu kayak semacam penanggalan bulan pada orang-orang Jawa gitu loh. Ya,
Versi lain menyebutkan bahwa wabah yang dibawa Lampor adalah merupakan bentuk dari kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendang. Jadi yang bener yang mana nggak tahu. Kalau mungkin kalian lebih tahu, mungkin versi kalian, teman-teman yang pernah ditakuti pada saat kalian kecil, kalian bisa komen di bawah ya. Gitu Rek, aku waktu kecil dulu ya bener banyak yang apa ya, kayak orang itu katanya sering menghilang. Ada beberapa di desa kita ya gitu. Kayak tiba-tiba orang itu hilang dari desanya gitu, tapi tiba-tiba kembali, tapi kembalinya itu kayak setelah 3 bulan atau 4 bulan, dan dia nggak tahu kok tiba-tiba dari desa ini bisa pindah ke kota lain yang jaraknya itu puluhan kilometer gitu. Jadi memang itu tuh kayak nyata gitu, tiba-tiba bisa menghilang, dan itu katanya diculik oleh Lampor. Ketika Lampor muncul, Lampor ini dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh ya. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Maka dari itu ini ada kaitannya dengan fenomena Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, atau kaitannya dengan kehidupan keraton. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jogja dan sekitarnya pernah mendengar fenomena ini. Kalian bisa komen di bawah ya. Memang kalau di Jawa dulu, khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya di sini tuh memang dikelilingi banyak gunung gitu ya. Contohnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro, dan itu berbatasan langsung dengan Gunung Merapi yang ada di Magelang. Itu artinya bahwa di sini fenomena atau mitos mengenai Lampor ini masih sangat eksis gitu. Bahkan pernah difilmkan, dan kalau nggak salah tahun lalu itu dimainkan dan berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Dan kebetulan aku ikut di premiernya. Aku duduk bareng gitu ya, satu tempat lah ya, bersama pemain-pemainnya dari cast-nya film Lampor. Ada Dion Wiyoko, ada kalau nggak salah ada Nia Wirasti, adiknya. Kalau kalian nonton di Hari Misteri Sarah ya, itu Sarah sama Wisnu itu kakak adiknya Nia Wirasti, dan dia menjadi pemain di dalam film Lampor tersebut. Kalau pengalamanku sendiri ya, ketika nonton film Lampor itu bener-bener ngerasa kayak relate banget. Ngapa? Karena kalau pas aku nonton itu kayak, itu kan di daerah deket ya, aku tinggal di daerah pegunungan juga di sini, dan juga sama Temanggung itu jaraknya cuman ya kira-kira sekitar 25 km berarti deket banget dong. 25 km dari sini. Dan ketika aku nonton adegan per adegan, itu bener-bener nyata gitu kejadian mengenai bagaimana Lampor kemudian menjadi fenomena yang paling ditakuti oleh warga, baik itu di Temanggung ataupun di Wonosobo kayak gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan riset sendiri, memang ada kalanya memang berbeda ya versi film yang diangkat sama beberapa literatur yang ada gitu. Yang kalau film kan tujuannya mungkin untuk komersil, tetapi secara tidak langsung film tersebut tuh telah kayak menggambarkan sosok Lampor yang menyeramkan beneran sih kayak gitu. Kayak dia tuh ada keranda terbang, dan kemudian ada suara-suara yang semacam wilwo gitu, dijawel dan digowo, dan dia ada mitos bahwa kita dilarang untuk tidur di atas dipan gitu. Kita kayak tidur itu nggak boleh langsung ada dipan tuh kayak kasur guys ya, rek kabeh koncoku. Kalau misalnya orang Jawa kemudian tiba-tiba tidurnya itu kayak di lantai, punya kebiasaan itu, mungkin dia telah kayak dapat informasi bahwa akan ada Lampor datang, atau mungkin ada sesuatu yang nggak boleh diceritakan kepada anak-anaknya. Nah, versi yang berbeda berdasarkan literatur yang aku baca, menurut masyarakat Jawa, Lampor itu juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul atau Ratu Penguasa Laut Selatan. Maka dari itu biasanya kalau yang diambil Lampor itu bisa satu hilang sama sekali, jasadnya tuh nggak ada sama sekali, Rek. Jadi kayak bingung, tiba-tiba tuh menghilang aja gitu. Kadang juga ditemukan tapi jaraknya tuh bisa luar biasa jauh gitu loh, bisa jaraknya berkilo-kilometer. Dan dalam keadaan kalau ditemukan rata-rata tuh mereka kayak menderita linglung dan menjadi gila. Dan mungkin kalian pernah mendengar fenomena-fenomena seperti ini, orang yang hilang setelah sekian tahun gitu kemudian kembali, dan tuh kayak memorinya tuh kayak dihapus gitu loh, kayak diambil gitu, supaya dia tidak mengingat apa yang pernah dia dapatkan memorinya gitu. Kayak misalnya dia pernah dijadikan
prajurit oleh Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong begitu. Nah, orang tua di Jawa itu sering mengingatkan anaknya untuk yang suka berteriak dengan mengatakan, suaramu banter banget yo, lapo gitu, kok banter gak oleh gitu kan ya. Pertanyaannya kenapa kok misalnya suaranya keras tuh nggak boleh gitu kan ya. Itu tuh kayak suara nyaring seperti lampor. Lampor tuh suara itu nyaring. Jadi kalau pas lagi datang lampornya itu kayak wilwo gitu. Kemudian kalau misalnya kita kekejar ya, kita kayak bener-bener dicekik gitu loh. Kayak dicekik dan kemudian kita dibawa. Dan dibawanya kemana juga nggak tahu, karena banyak versi yang mengatakan bahwa kalau gitu ya dijadikan prajurit. Entah itu prajurit Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong atau yang lainnya kayak gitu. Lah suaranya itu kan kayak berisik banget gitu kan ya. Dalam film Lampor itu ada istilah wilwo itu selalu diucapkan sama hantu si Lampor itu gitu ya. Artinya wilwo itu dijawel dan digowo. Dijawel itu kayak disentuh gitu lah, disentuh dan kemudian dibawa gitu loh. Jadi kalau misalnya ada suara itu wilwo, suaranya itu serem, aku nggak bisa kayak meraktekin gitu loh. Serem juga. Aku nonton aja sampai bener-bener serem. Aku nonton sama temenku waktu itu, dia anak Madura, kalau nggak salah, dia sampai bener-bener merinding banget ketika ingat suara-suara itu, karena suaranya bener-bener menyeramkan banget gitu loh. Habis Isya kalau nggak salah itu masyarakat itu nggak berani nyalain lampu karena lampornya itu akan ngikutin orang yang nyalain lampu itu. Jadi serem banget. Nah, kalau misalnya lampor itu kan dipercaya bisa membunuh orang ya dalam tidurnya. Mereka ini selalu datang pada malam hari, jadi mereka nggak bisa datang pada saat siang hari, karena ada juga yang memang wujudnya itu seperti ada bola api gitu, dia tuh kayak terbang bersama keranda gitu loh. Nah, itulah yang membuat orang menjadi sangat-sangat takut jika ada suara berisik dan gaduh, kayak kayak gitulah. Aku nggak bisa miripin suaranya kayak gimana sih memang. Nah, seperti setan-setan yang lain, ternyata juga ya, bahwa Lampor ini juga memiliki suatu kelemahan. Kelemahannya itu bahwa ia itu nggak bisa jongkok. Mungkin encok kali ya kalau saya jongkok gitu loh. Iya, tapi ada ya, setan bisa encok kalau jongkok ya. Oke, bukannya setan tuh bisa terbang gitu, bisa ngilang gitu. Tapi ini setan tuh nggak bisa jongkok katanya. Nggak serem gitu, tapi lucu juga gitu. Nah, maka dari itu, masyarakat di Indonesia itu kayak khususnya di Jawa Tengah ya, teman-temanku itu banyak yang suka tidur tidak pakai dipan. Dipan itu kayak kasur gitu loh, supaya nggak dikejar setan lampor. Dan bahkan di rumahku juga kayaknya cuma ibuku aja yang tidur pakai kasur dipan gitu. Kalau aku tidur nggak pernah pakai kasur dipan, jadi langsung aja kasur aja gitu loh. Kadang juga lebih enak gitu loh. Tapi kalau orang tua kan mungkin pengen nyimpan panci-panci di bawah kolongnya gitu kan. Kalau aku sih enggak gitu loh. Nah itu, jadi kelemahannya itu nggak bisa jongkok. Lucu juga ya sebenarnya ya gitu. Karena alasan itu sebenarnya kalau misalnya nggak pakai kasur itu, ketika si Lampor ini mau membunuh manusia itu kan dia itu mencekik gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada dipan, jadi itu kan di bawah, sedangkan dia mau mencekik gimana? Sedangkan dia nggak bisa jongkok gitu loh, ya kan? Agak aneh sih sebenarnya, agak absurd juga ini setannya gitu. Jadi memang dia punya kelemahan untuk tidak bisa jongkok karena dia membunuhnya dengan sistem mencekik gitu. Oke, Rek. Tadi kan aku udah cerita kalau misalnya ternyata Lampor ini berhasil gitu ya menakuti korbannya dan juga membunuh korbannya itu. Kemudian mayatnya itu kan ada yang bisa ditemukan, ada yang enggak, atau bahkan menghilang sama sekali. Kalaupun misalnya kembali ternyata menjadi linglung dan juga gila gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah kembali dan kemudian mayatnya ditemukan, itu syaratnya nih ya, katanya harus dikuburkan di satu liang lahat yang sama. Jadi kalau misalnya yang ke bawah Lampor itu ketemu dua, langsung dikuburkan di hari itu juga satu liang lahat gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang Lampor, memang isu ini tuh bukan isu yang baru-baru aja. Ini udah isu dari tahun 1960-an. Namun lambat laun mungkin menghilang gitu loh, karena kita semakin banyak urbanisasi, kemudian sekarang udah semakin rasional gitu kan ya. Kemudian anak-anak muda sekarang mungkin tidak mudah untuk kayak dibohong-bohongi gitu kan ya. Jadi seiring dengan berkembangnya pikiran kita dan juga kemajuan manusia berpikir secara rasional, isu atau mitos mengenai Lampor ini kian menghilang. Tapi dari fenomena mengenai mitos Lampor ini, sebenarnya aku bisa ngambil kayak semacam nasihat gitu loh.
kenapa kemudian orang tua itu melarang anak-anak kecil dengan menakut-nakuti mereka, awas nanti kalau misalnya kamu keluar maghrib-maghrib, kamu akan dibawa oleh lampor. Nah itu kan sebenarnya sangat realistis ya. Kadang kan memang anak kecil kan butuh ditakut-takuti gitu, supaya dia itu nurut dengan apa perkataan dari orang tuanya gitu. Dan kalau melihat fenomena ini juga kalau habis maghrib di kawasan Temanggung dan Wonosobo itu kan daerah pegunungan gitu kan ya. Kalau malam-malam itu kan penerangannya masih jarang juga gitu. Kalau misalnya keluar malam kemudian kepleset atau mungkin licin jalannya karena hujan, atau malam bahkan kalau zaman tahun 1960-an itu kan masih banyak hewan-hewan buas ya. Ini beda banget sama konteksnya yang ada di kota ya. Kalau kalian mungkin yang di kota, ketika kalian keluar depan ada Indomaret, berarti itu kan ada peradaban. Dan sedangkan misalnya di daerah desa, boro-boro ada Indomaret lah ya. Jadi ya mungkin sebuah pelarangan untuk nggak keluar malam ini menjadi sangat relevan untuk adik-adik waktu aku kecil juga zaman dulu. Oke, itu tadi kita cerita tentang lampor, dan aku memang penasaran banget untuk mempelajari kisah-kisah misteri lainnya. Teman-teman yang mungkin mau memberikan saran untuk aku membahas apa, kalian bisa kirim ke email aku atau mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Arek-arekku kabeh, terima kasih banyak loh kalian udah nonton video ini sampai akhir. Buat yang baru pertama kali gabung, jangan lupa buat kalian untuk jadi dulur-dulurku ya, dengan cara subscribe dan juga like, atau mungkin kalian juga bisa share ke seluruh sosial media kalian. Matur nuwun, terima kasih, selamat lebaran minal aidin wal faizin, selamat berlibur, bye bye.